Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah di jalan Allah, yang semoga kita semua diberikan sebuah anugerah yang begitu besar di sisi Allah, yaitu kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan beriman, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan memperoleh derajat husnul khatimah, yaitu sebuah akhir kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla, Allah yang telah memasukkan rasa aman di dalam hati dan sanubari kita, Allah yang telah memberikan ketenangan dan ketentraman di dalam lubuk jiwa kita. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha benar janjinya. Allah menjanjikan bagi orang-orang beriman balasan yang begitu indah, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah juga memberikan janji balasan dengan sebuah keburukan yang serupa bagi orang-orang yang durjana, dan janji Allah Azza wa Jalla tidak pernah diingkari olehnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan kita, Zat yang memberikan petunjuk kepada kita, menamai dan mensifati dirinya di dalam Al-Quran dengan nama Al-Mu'min As-Sadiq. Allah Azza wa Jalla Al-Mu'min, Zat yang maha memberikan keamanan dan rasa aman kepada para hambanya. Allah Azza wa Jal As-Sadiq, Zat yang maha benar janjinya. Janji Allah pasti terjadi, janji Allah pasti ditepati, janji Allah tidak pernah diingkari. Allah Azza wa Jal menamai dan mensifati dirinya di dalam Al-Quran dengan dua nama tadi. Al-Mu'min sebagai misal, Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Hashr, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, huwalladzi la ilaha huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah menyebutkan di antara nama Allah adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min dari kata al-iman, yaitu sebuah pengakuan dan penetapan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan pengakuan dan penetapan. Pengakuan dan penetapan Allah sebagai konsekuensi bahwa Allah Azza wa Jalla menamai dirinya dengan nama Al-Mu'min, memiliki maksud dan arti bahwa Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, memberikan kesaksian untuk dirinya atas keesaan Allah. Allah mengabarkan kepada kita bahwa hanya Allah yang Maha Esa, hanya Allah yang berhak disembah karena keesaan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Esa dalam kepemilikan alam semesta. Allah Maha Esa dalam menentukan segala sesuatu di dunia dan alam semesta ini. Allah Maha Esa dalam menentukan kebaikan bagi para hambanya. Allah Maha Esa dalam penciptaan langit dan bumi. Allah Maha Esa dalam peribadahan. Hanya Allah yang berhak disembah. Di sini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah memberikan kesaksian bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan syahidallahu annahu la ilaha illallah, dan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Di dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan bahwa tidak Tuhan selain Allah. Allah memberikan persaksian
bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karena hanya Allah lah yang Maha Esa adalah dari sisi kepemilikan alam semesta. Allah yang Maha Esa dari sisi pengaturan alam semesta. Allah Maha Esa dalam sisi penciptaan alam semesta. Maka konsekuensi logis dari itu semua, kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita. Tidak boleh kita menduakan Allah dengan harta kita. Tidak boleh kita menduakan Allah dengan berhala-berhala yang kita ciptakan sendiri. Karena sungguh hanya Allah yang Maha Esa. Allah Al-Mu'min. Allah memberikan persaksian atas dirinya bahwa hanya Allah yang Maha Esa. Allah Al-Mu'min. Allah adalah zat yang maha memberikan keamanan kepada para hambanya. Bahwa Allah juga memberikan pembenaran. Keamanan berupa pembenaran terhadap orang-orang yang bersaksi atas keesaan Allah. Allah Azza wa Jalla memberikan pembenaran kepada para nabi, kepada para rasul, yang mereka mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah. Allah menjaga mereka, Allah melindungi mereka, Allah membekali mereka dengan berbagai burhan dan bayan, dengan berbagai petunjuk dan bayan untuk berdakwah di tengah kaumnya. Karena Allah Azza wa Jalla adalah Al-Mu'min. Allah membenarkan terhadap orang-orang yang bersaksi atas keesaannya. Membenarkan para nabi, membenarkan para rasul, membenarkan para orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul, walaupun mereka berbeda secara syariat, tetapi inti dari ajaran mereka adalah satu dan sama. Mereka mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan telah kami utus di setiap kaum, itu para nabi dan para rasul, mereka membawa satu kalimat yang sama, yaitu أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sembahlah Allah semata dan jauhilah at-taghut, sesuatu yang disembah di sisi Allah Azza wa Jalla. Selain Allah yang disembah oleh manusia, jauhilah itu semua. Maka Allah Azza wa Jalla membenarkan kepada orang-orang yang bersaksi atas keesaannya, membenarkan dakwah para nabi, membenarkan dakwah para rasul, membenarkan dakwah orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allah menjamin dengan ucapannya bahwa apa yang diucapkan oleh para nabi dan para rasul adalah benar. Karena Allah adalah Al-Mu'min. Maka dari itu Allah menjamin apa yang dikatakan oleh Allah. Allah juga menjamin apa yang dikatakan oleh para nabi dan para rasul adalah benar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mensifati dan menamai dirinya dengan nama Al-Mu'min, yang memiliki konsekuensi bahwa Allah meyakinkan mereka. Allah meyakinkan orang-orang yang beriman. Allah meyakinkan orang-orang yang bertakwa dengan janji-janji kemenangan, dengan janji-janji pertolongan. Allah pasti menolong orang yang beriman. Allah pasti menolong orang yang bertakwa. Walaupun kita mungkin berpikir entah kapan pertolongan akan Allah turunkan, tetapi selagi pertolongan Allah belum Allah turunkan, Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang beriman yang pada saat itu tertindas karena agama yang mereka bawa, karena agama yang mereka yakini. Maka Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bersabar dan memasuki pintu surga dengan kesabaran mereka. Tetapi janji Allah bahwa Allah pasti memberikan pertolongan, Allah pasti memberikan kemenangan, Allah pasti memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur, ketika Allah menegaskan dan meneguhkan hati kaum mukminin dalam firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat, dan Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, dan memberikan janji kepada orang-orang yang beramal saleh di antara kalian, la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladina min qablihim.
Allah pasti akan memberikan mereka sebuah kekuasaan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah sudah memberikan kekuasaan kepada umat-umat dan orang-orang sebelum mereka. Allah memberikan janji itu kepada orang yang beriman. Allah memberikan janji itu kepada orang yang bertakwa. Allah akan berikan kekuasaan di muka bumi ini. Allah akan meneguhkan bagi mereka agama mereka. Allah akan teguhkan bagi mereka kedudukan mereka di muka bumi ini. Dan Allah Azza wa Jal Al-Mu'min. Allah meyakinkan mereka. Memberikan rasa aman di dalam dada mereka dengan memberikan keyakinan kepada mereka berupa janji-janji kemenangan, janji-janji pertolongan, dan janji-janji jalan keluar yang Allah berikan kepada mereka di tengah kesulitan mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah menamai dirinya dan mensifati dirinya di dalam Al-Quran dengan nama Al-Mu'min, yang memiliki artian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa aman ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Allah Azza wa Jalla memberikan rasa aman dengan menyelamatkan mereka dari berbagai bentuk azab dan siksa yang Allah turunkan kepada orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-An'am, Allah Azza wa Jalla mengkabarkan kepada hamba-hambanya yang beriman, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbithu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Karena ketika turun ayat ini, para sahabat langsung bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak berbuat kezaliman? Bagaimana mungkin kita tidak berbuat kezaliman? Setiap dari kita adalah zalim, orang yang berbuat kezaliman dan kezaliman. Maka Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah perbuatan kesyirikan. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbithu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan rasa aman dan mereka termasuk orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah itu Al-Mu'min. Allah memberikan rasa aman bagi para hambanya. Rasa aman dari azab dan siksa yang Allah ancamkan kepada hamba-hamba yang durjana. Memberikan rasa aman di dunia ini dengan berbagai amal soleh yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita mau mendapatkan hati yang lapang, kalau kita hidupnya ingin tenang, maka hiasilah kehidupan kita dengan berbagai amal soleh. Karena amal soleh yang kita lakukan akan mendatangkan rasa aman dan lapang di dalam dada kita. Kalau kita merasa hidup kita sempit, kalau kita merasa hidup kita penuh dengan ketakutan, kalau kita merasa hidup kita kok kemerungsung, bawaannya buru-buru saja, gak bisa tenang, maka hiasilah hidup kita dengan amal soleh. Hiasilah sendi-sendi iman kita dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan menurunkan rasa amannya ke dalam hati kita. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan yang banyak ke dalam jiwa kita. Dan Allah tegaskan juga di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah memberikan rasa aman bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah menegaskan dalam surat Al-Ahqaf misalnya, ketika Allah berfirman, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, dan orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah di jalan Allah. Mereka tidak saja beriman, tetapi mereka juga menjalankan konsekuensi keimanan. Mereka tidak hanya beriman dan menjalankan konsekuensi keimanan, tetapi mereka juga beristiqomah di atas keimanan dan di atas konsekuensi keimanannya itu. Maka bagi orang-orang seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka tidak merasa khawatir atas diri mereka. Mereka juga tidak pula bersedih hati.
hati mereka lapang, hati mereka bahagia, bahagia dengan keimanan, merasa lapang dengan ketakwaan. Itulah hamba-hambanya yang Allah pilih, hamba-hamba yang beriman, yang dengan itu Allah tanamkan dalam lubuk sanubarinya, ke dalam jiwanya yang paling dalam, sebuah rasa aman yang Allah berikan ke dalam hati mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal menamai dirinya dan mensifati dirinya dengan nama Al-Mu'min, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya kepada seluruh hamba-hambanya, hamba-hambanya yang beriman. Janji-janji kemenangan, janji-janji pertolongan, dan janji-janji berupa jalan keluar atas berbagai masalah yang mereka hadapi. Karena Allah adalah Al-Mu'min, Allah yang memberikan rasa aman kepada mereka, rasa aman kepada orang-orang yang beriman. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, kita harus sadar betul dan yakin betul bahwa pertolongan Allah itu pasti. Pertolongan Allah itu adalah sesuatu yang tidak terbantahkan lagi. Karena Allah adalah Al-Mu'min. Allah adalah Al-Mu'min yang dengan itu juga Allah memberikan kita rasa aman dari berbagai bentuk ketakutan. Maka tidak ada lagi alasan bagi diri kita untuk merasa takut. Takut besok mau makan apa. Karena kita punya Allah Ar-Razzaq. Tidak perlu kita merasa takut di tengah pandemi ini. Kalau nanti saya sakit, kemudian apa yang harus saya lakukan? Nanti kalau saya sakit, bagaimana kondisi anak saya, istri saya, dan sebagainya. Maka kembalikanlah semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Kita punya Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan segala bentuk penyakit yang ada pada diri kita. Kita punya Allah yang maha luas rahmatnya. Maka pada hakikatnya, kalau kita mempelajari dan mendalami Asma'ul Husna, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang agung dan mulia, akan membuat hidup kita menjadi tenang, membuat hidup kita menjadi bahagia, akan membuat kita menemukan kebahagiaan sejati dalam diri kita. Sungguh inilah kebahagiaan sejati bagi seorang muslim, bukan sebagaimana kebahagiaan yang dicari oleh orang-orang tidak beriman di luar sana. Banyak di antara kita yang mencari kebahagiaan dengan sesuatu yang Allah Azza wa Jal haramkan, mencari kebahagiaan dengan minum-minuman keras, mencari kebahagiaan dengan datang ke klub-klub malam, mencari kebahagiaan dengan cara masuk ke dalam dunia gemerlap, dengan dugem dan sebagainya. Maka kita sebagai seorang muslim sudah diberikan sebuah sarana terbaik bagi diri kita untuk menjadi orang yang paling bahagia. Maka termasuk sarana terbaik menjadi orang yang paling bahagia adalah kita berbahagia dengan cara menghambakan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kita akan menjadi orang yang bahagia secara hakiki, bahagia di dalam dua dimensi sekaligus, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak, dalam kehidupan yang kekal, abadi dan selamanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antara nama Allah yang agung, termasuk di antara nama Allah yang mulia, Allah menamai dirinya di dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki nama dan sifat As-Sadiq. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, ketika Allah mengkabarkan bagaimana Allah menghukum Bani Israel, ketika Allah menghukum orang-orang Yahudi, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa 'alal ladzina hadu harramna kulla dzi dzufurin, dan bagi orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Sampai kemudian di akhir ayat Allah menjelaskan apa saja yang Allah haramkan kepada mereka. Di akhir ayat Allah menutupnya dengan dzalika jazainahum bibaghihim, dan itu semua Allah putuskan atas mereka karena kedurhakaan mereka. Allah menghukum mereka karena kedurhakaan yang mereka lakukan. Wa inna la sadiqun, dan sungguh kami adalah maha benar. Allah Azza wa Jalla menamai dirinya dan mensifati dirinya dengan nama dan sifat As-Sadiqah,
yang memiliki arti bahwa yang pertama, Allah Azza wa Jal berkata jujur dalam janjinya. Allah Azza wa Jal berkata jujur dalam ancamannya. Segala sesuatu yang Allah janjikan kepada orang beriman pasti terjadi. Segala sesuatu yang Allah ancamkan kepada orang yang durjana dan durhaka pasti akan Allah timpakan kepada mereka. Tetapi terkadang dengan rahmat Allah, ancaman itu bisa saja dicabut karena begitu luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah akan senantiasa memberikan apa yang telah Allah janjikan. Ketika seseorang beramal soleh, Allah janjikan surga untuknya, maka Allah pasti memberikan janji itu. Tetapi ketika Allah mengancam seseorang dengan suatu ancaman, dengan suatu siksa di akhirat kelak karena suatu dosa tertentu, maka Allah bisa jadikan ancaman itu terjadi dan Allah bisa jadikan ancaman itu dicabut dengan rahmatnya. Karena sungguh rahmat Allah begitu luas. Rahmat Allah bagikan kepada siapapun juga, terutama kepada orang-orang yang kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menamai dirinya dan mensifati dirinya dengan nama dan sifat as-sadiqah. Bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jal berkata benar pada setiap berita yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran. Setiap apa yang Allah kabarkan adalah benar karena Allah adalah as-sadiqah. Allah adalah zat yang senantiasa berkata benar atas semua berita yang dibawanya. Maka dari itu, sebagai orang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah ketika menjanjikan suatu pahala, ketika Allah menjanjikan akan mengabulkan doa, maka kita harus meyakini itu semua bahwa Allah pasti menepatinya. Karena Allah adalah as-sadiq. Karena Allah senantiasa menepati janjinya. Karena Allah senantiasa tidak akan pernah mengingkari janjinya sama sekali. Karena Allah Azza wa Jal menamai dirinya dengan nama dan sifat sadiq. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa misalnya. Allah menegaskan, wa'dallahi haqqa. Sungguh janji Allah itu benar. Allah tidak pernah ingkar janji. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah dua nama Allah yang kita bahas dalam kesempatan hari ini. Allah menamai dirinya di dalam Al-Quran dengan nama dan sifat Al-Mu'min. Allah juga menamai dirinya di dalam Al-Quran dengan nama dan sifat Sadiq. Kalau kita mengimani dua nama tersebut dan kita mencoba untuk mempelajari konsekuensi dari dua nama tersebut, niscaya kita tidak akan pernah merasa khawatir bahwa kita akan dizolimi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan merasa tenang hatinya karena setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan berbuah dengan kebaikan yang sama. Kita tidak akan merasa khawatir akan didolimi oleh Allah. Kita tidak akan pernah merasa khawatir akan dikurangi hak-hak kita. Allah pasti memberikan haknya kita. Apa yang menjadi hak kita pasti akan Allah beri. Apa yang sudah kita lakukan pasti akan Allah balas. Ketika kita beriman dengan nama Allah Al-Mu'min dan As-Sadiq, kita juga tidak akan pernah merasa merugi. Ketika kita bersedekah di jalan Allah, kita tidak pernah merasa merugi karena kita yakin sedekah yang kita keluarkan akan Allah lipat gandakan setidaknya 700 kali lipat. Ketika kita melaksanakan sholat, kita merasa yakin bahwa Allah Azza wa Jalla akan memasukkan kita ke dalam surga dengan perantara sholat yang kita lakukan. Ketika kita berpuasa di jalan Allah, kita merasa yakin bahwa Allah pasti memasukkan kita ke dalam surga lewat pintu royan. Ketika kita menjaga sholat rawatib kita, maka kita yakin dan percaya dengan janji Allah bahwa Allah akan membangunkan kita rumah di dalam surga. Ketika kita bersedekah dengan harta kita, ikut membangun masjid, maka kita yakin bahwa barang siapa yang membangun masjid, man bana masjidan,
banallah lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membuatkan rumah baginya di dalam surga. Kita tidak akan pernah merasa takut merugi. Sedekah kita akan bersedekah dengan merasa plong hatinya. Kita merasa rela dalam menyedekahkan harta kita, karena kita yakin kita nggak pernah merugi dengan sedekah kita. Karena kita yakin bahwa hak-hak kita tidak akan pernah dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang telah menamai dirinya di dalam Al-Quran dengan nama Al-Mu'min. Allah yang telah menamai dirinya di dalam Al-Quran dengan nama As-Sadiq. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Keimanan kita kepada nama Allah Al-Mu'min dan As-Sadiq akan memberikan pengaruh ke dalam diri kita bahwa kita akan merasa yakin sesungguhnya Allah akan melipat gandakan ganjaran atas sebuah kebaikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dan Allah memberikan ganjaran begitu besar kepada hamba-hamba yang beriman. Keimanan kita kepada nama Allah As-Sadiq, Al-Mu'min juga akan membuat kita merasa mantap dalam menempuh jalan hijrah. Merasa mantap untuk menempuh jalan taubat. Karena sungguh tidaklah ada di antara kita yang bertobat pasti Allah menerima tobatnya. Tidaklah ada di antara kita yang beristighfar, pasti Allah akan mengampuni dosanya. Tidak ada seorang hamba yang ingin kembali kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan untuk baginya untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kita hanya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Allah. Kita hanya memiliki tugas yang sangat mulia di dunia ini untuk menghambakan diri kita sebaik-baiknya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah merasa khawatir dengan apa yang telah Allah janjikan. Wa'dallah la yuhlif. Sesungguhnya janji Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yuhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Semoga Allah Azza wa Jalla memantapkan keimanan dan keistiqomahan di dalam dada kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menerangi jalan kita dengan cahaya hidayah dan cahaya iman. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.